berarti ilmu. Jadi, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Kriminologi sebagai disiplin ilmu sosial atau non-normatif disiplin yang mempelajari kejahatan dari segi sosial. Kriminologi disebut sebagai ilmu yang mempelajari manusia dalam pertentangannya dengan norma-norma tertentu, sehingga kriminologi juga sering disebut sebagai sosiologi penjahat. Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Atau dengan perkataan lain, mengapa orang melakukan tindakan kejahatan. Kasus pencabulan terhadap anak marak sekarang ini terjadi di lingkungan masyarakat. Dari banyaknya kasus pelanggaran, kasus pencabulan ini sangat familiar di lingkungan masyarakat. Kasus ini pun menimbulkan masalah dan menjadi tugas sebagai aparat penegak hukum dan masyarakat untuk memerangi kasus tersebut. Kasus pencabulan terhadap ini dilakukan oleh pelaku untuk semata-mata untuk memenuhi nafsu birahinya, dan pelaku juga seperti berkelainan seksual. Dikutip dari Lampung Post pada tanggal 17 Mei 2021, dalam sehari terjadi 2 korban kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur di wilayah Lampung Utara. Dari masalah itu, pihak korban melaporkan sendiri ke Mapolres terdekat. Korban pencabulan ini masih berusia 10 tahun dan masih pelajar SD yang berinisial AS. Korban tersebut mengakui bahwa ia dilecehkan oleh ayah tirinya sendiri. Paman dari korban tersebut mengatakan bahwa sikapnya telah berubah, yang tadinya ia periang menjadi sangat tertutup sekarang ini. Dari kasus pencabulan tersebut diatur dalam pasal 64 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Oke, baik, sini saya akan mengambil tanggapan dari kelompok kami bahwasanya aparat penegak hukum ialah harus lebih mempertegas dalam menangani kasus pencabulan ini. Maka dari itu, bahwasanya kasus pencabulan tersebut ini makin marak karena akibat efek jerahnya itu tidak memberikan jerah gitu terhadap si pelaku tersebut, dan untuk si korbannya juga itu mengalami masalah psikis atau mengalami gangguan jiwa, misalnya stres atau bagaimana begitu ya. Dan juga untuk para masyarakat juga itu juga harus mengontrol diri. Mereka juga harus lebih memperhatikan lagi terhadap anak-anak yang di sekitar lingkungannya, terutama orang tua juga. Orang tua juga merupakan peran penting bagi untuk anak-anak. Kenapa? Karena peran orang tua itulah yang utama bagi anak-anak untuk tidak terjadinya maraknya kasus pencabulan tersebut. Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting bagi elemen dalam keluarga tersebut. Nah, dengan kerjasama antara aparat penegak hukum dengan orang tua, itu bakal meminimalisir terjadinya maraknya kasus pencabulan tersebut yang sudah terjadi pada sebelumnya. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua ke depannya, kita harus lebih mengontrol lagi terhadap anak-anak kita sendiri ke depannya bagaimana. Karena kalau misalnya kita tidak bisa mengontrol anak kita sendiri, bagaimana untuk ke depannya juga kan untuk anak-anaknya. Kasus ini masih memiliki hubungan dengan individu pelaku, ekonomi pelaku, lingkungan pelaku, dan juga media yang ada. Untuk solusinya, yang kesatu adalah melalui individu masing-masing dengan memperbaiki keimanan dan juga akhlak individu, maka individu akan sulit ketika muncul keinginan untuk melakukan kejahatan itu. Yang kedua, melalui pemerintah dengan menghapus tulisan, foto, bahkan video yang ada pembahasan seksualitasnya. Yang ketiga, melalui penegak hukum, kepolisian, kejaksaan,
dan juga kehakiman dalam memperbaiki korban dan menindak si pelaku. Yang keempat, melalui tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh politik dalam membahasakan masalah ini sehingga masyarakat Indonesia paham akan masalah ini yang menyebabkan masyarakat dapat menjauhi kasus yang ada tadi. Terima kasih telah menonton video kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.